Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan SPSS untuk menghitung hasil skripsi yang menggunakan penelitian kuantitatif. Jadi setiap penelitian kuantitatif itu biasanya menggunakan data angket yang sudah diuji itu ada di dalam skripsi dan akan kita uji kembali untuk melihat apakah uji angket tersebut berpengaruh atau tidak. Nah, jadi yang kita uji hari ini adalah uji validitas, reliabilitas, normalitas, uji korelasi, uji hipotesis, dan uji linearitas. Itu jadi. Nah, jadi yang pertama kita sudah mendapatkan skripsi. Kita harus mencari skripsinya dulu. Sebagai contoh, ini ada skripsi judul pengaruh penggunaan media pembelajaran elektronik terhadap efektivitas pembelajaran peserta didik FIDDI Cilopo, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polowali, Mandar. Nah, jadi judul ini kita cari tahu variabel bebasnya atau variabel X-nya yang mana, variabel targetnya yang mana, atau Y. Ini sudah kita cari ya, ada media pembelajaran elektronik dari judul sini, dan variabel tarikat efektivitas pembelajaran Y. Nah, jadi yang pertama itu kita harus menguji validitas terlebih dahulu, validitas variabel X dan variabel Y. Jadi yang pertama kita harus tahu data angket yang akan kita uji. Ini kita sudah menemukan data angket untuk variabel X dan variabel Y. Jadi ini yang akan kita uji menggunakan SPSS. Caranya kita blok ini semuanya sampai di bagian total. Nah, ini SPSS. Jadi nanti ini Ctrl V. Ya. Nah, ini datanya sudah masuk ke dalam SPSS. Baru kita pindah ke variable view. Nah, ini kan namanya masih var. Jadi, karena ini data variable X, kita permudah aja, kita ganti di Ctrl F tadi, terus kita ganti namanya. var sama X ya sih. Terus ini pindah ke find nih. Find ini tulis ke var kosong sesuai namanya. Baru kita ganti jadi X. Terus replace all. Nah, itu nanti nama datanya bakalan keganti yang sebelumnya tadi V, nanti dia berubah menjadi X karena ini adalah data X. Kembali ke data view. Ya, kembali ke data view tadi. Jadi langsung aja kita uji validitasnya. Yang pertama kita harus membuka analyze, terus ke bagian correlate, lalu ini ada bivariate. Nah, ini data ini kita Ctrl A, terus kita pindahkan ke samping. Nah, langsung kita oke. Nah, ini data validitasnya sudah kita dapatkan, teman-teman. Ya. Oke, ini sudah terdeteksi ya yang valid dan tidaknya. Nah, supaya cepat kita itu pakai yang dinilai di SIG-nya. Nah, lebih cepatnya kalau ada tanda seperti kurang dari, itu berarti kurang dari 0,05 itu berarti tandanya tidak valid. Seperti contoh seperti di sini. Nah, uji validitas R kurang dari R tabel atau nilai SIG kurang dari 0,05 itu berarti dia tidak valid kalau kurang dari 0,05. Nah, ini kita sudah terdeteksi bahwa yang variabel X yang tidak valid itu ada X2, X9, X10, dan X15. Kalau yang valid itu ada X1, X2, X3, X5, X6, X7, X8, X11, X12, X13, X14. Ini adalah yang tidak valid.
Oke, ini adalah data yang sudah valid, yang tidak valid sudah kita hapus. Jadi ini data ini semua itu nanti kita blok dulu, tapi jangan sampai di totalnya. Kita copy ke SPSS-nya. Nah, kalau sudah diubah jadi sekarang, kita ke data view lagi, baru ke analyze, scale, baru ke Reliability analysis. reliability analyze. Nah, Ini kita kontrol A. kontrol A. Ya. Oke, ini sudah dikontrol A, kita ke items, baru ke langsung oke. Nah, jadi yang kita gunakan ini adalah pernyataannya di sini adalah nilai course alpha lebih dari 0,6 itu dinyatakan variabel. Nah, di variabel y variabel x itu kita lihat bahwa di sini course alpha-nya lebih dari 0,06. Jadi bahwasannya maka variabel x itu dinyatakan reliable. Nah, untuk yang y-nya sama seperti tadi, coach alpha-nya lebih besar dari 0,6 itu dinyatakan reliable. Oke, selanjutnya adalah uji normalitas. Jadi data angket tadi totalnya yang kita pakai ya. Jadi ini total X, kita kontrol C, terus kita begitu juga untuk data Y-nya yang total nih, total Y. Kita kontrol C kembali. Jadi setelah data X dan Y tadi sudah kita pindahkan, kita harus mencari nilai residunya dulu untuk menguji normalitas. Nah, kita ke analyze, lalu ke linear. Nih, ke regression. Nanti jadi linear. Nah, untuk media pembelajaran atau variabel X itu ditaruh di kedua. Terus yang di bagian efektivitas itu variabelnya ditaruh di atas. Nah, kita save. Terus kita harus centang on the standardized-nya. Continue. Oke. Nah, kita sudah dapat hasilnya. Dan yang tadi itu tidak usah kita save karena kita hanya membutuhkan data residunya saja. Jadi karena data residualnya sudah kita temukan, kita mau menguji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, jadi kita ke analyze, terus ke non-parametric test, ke legacy dialog. Terus kita pakai yang one sample case. Kolmogorov-Smirnov. Nah, karena kita sudah kita akan menghitung nilai residualnya, jadi kita pakai nilai residualnya. Pindah, kita pencet oke. Nah, untuk hasilnya itu kita mendapatkan 0,882. Nah, untuk syaratnya tadi jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 maka data tersebut dikatakan normal. Jadi yang kita dapatkan di dalam hasil tes pada metode Kolmogorov-Smirnov ini dihasilkan 0,827 dan itu lebih besar daripada 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa data ini valid dan normal. Jadi teman-teman selanjutnya kita akan menguji kolerasi. Jadi data yang kita gunakan sama seperti tadi menggunakan data dari tabel X dan tabel Y. Jadi kita ini kan sudah ada datanya. Jadi tinggal kita analyze ke kolerasi dari bivariate. Nah, untuk ini kan kita pakai dua, X dan Y. Ini pindah ke sini dan ini pastikan personnya ini sudah kita centang. Kalau sudah langsung kita oke. Nah, ini
ini untuk hasil uji kolerasi. Yang kita dapatkan itu 0,698 dari Pearsonnya. Nih, 0,698. Untuk penjelasannya itu apabila kita ke bagian SIG dulu, kita lihat SIG to tailored-nya. Ya, ini di bawah 0, ini hasilnya 0,01. Kalau untuk peraturan sendiri, jika nilai SIG-nya itu kurang dari 0,05 berarti dia memiliki kolerasi. Lalu kita lihat di bagian ini, di bagian Pearson correlation kan ini 0,698. Jika nilainya lebih tinggi daripada 0,05, maka datanya itu berkolerasi dengan sedang kuat, teman-teman ya. Jadi dari hasil yang sudah kita dapatkan itu, nilai X terhadap variabel Y memiliki kolerasi dengan derajat hubungan kolerasi kuat dengan hubungan positif. Karena kenapa dikatakan positif? Karena tadi hasilnya dari sini dia itu tidak ada minusnya. Kalau misal dia berhubungan kolerasi minus, dia harusnya ada min di sini di 0,698, ini harusnya min. Jadi dia menjadi negatif, tapi karena tidak ada, jadi hubungan kolerasinya ini positif. Oke, selanjutnya kita ke uji linearitas. Nah, jadi pertama itu ini kita pakai data yang tadi ya, yang uji normalitas ya. Nah, jadi kita ke analyze, habis itu ke ini ya, ke means itu, baru kita ke means ya. Habis itu yang variabel X-nya itu di Independent list, efektivitasnya ke dependent list. Nah, habis itu options, kita ke option, baru ke kita harus pastikan test for linearity-nya itu tercentang. Nah, sudah continue, baru oke. Baru kita oke. Nah, hasil dari linearitasnya sudah selesai. Jadi kita langsung turun ke bagian ANOVA table-nya dan kita lihat di bagian deviation from linearity. Nah, itu nilai SIG-nya kita dapatkan 0,924 sesuai peraturan dari linearitas tadi. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data ini terpenuhi dan memiliki hubungan yang linear satu sama lain. Nah, oke, lanjut. Uji yang terakhir adalah uji T atau uji hipotesis. Ini pakai data yang tadi. Sebenarnya nggak masalah ya ada ini. Sebenarnya nggak masalah sih, nggak karena yang kita gunakan adalah data X dan data Y. Jadi langsung ke analyze ke bagian regression. Baru ke linear. Nah, ini sudah otomatis karena tadi kita gunakan juga. Jadi kayak gini, lalu kita ke oke. Korelasi. Oke. Nah, ini sudah ini sudah terdata ya, sudah terdeteksi bahwa kita lihat di ini koefisien nilai SIG-nya adalah 0,01. Sedangkan jika nilai SIG-nya lebih kurang dari 0,05, maka dia dapat terpengaruhi. Nah, sedangkan ini adalah kurang dari 0,5. Nah, berarti dia ini terpengaruhi. Nah, maka kesimpulannya dapat diambil adalah media pembelajaran elektronik memiliki pengaruh pada efektivitas pembelajaran peserta didik. Nah, seberapa pengaruh? Nah, ini dilihat dari yang tadi di bagian model summary itu di bagian R square-nya itu ada 488. Nah, itu dikali dengan 100%, maka hasilnya adalah 48%
48,8%. 8% terhadap efektivitas pembelajaran peserta didik. Jadi adalah pengaruhnya itu 48,8%. Jadi media pembelajaran elektronik memiliki pengaruh sebesar 48,8 terhadap efektivitas pembelajaran pada peserta didik. Baik teman-teman, tutornya sudah selesai dan semoga hal ini dapat membantu teman-teman semua untuk mengerjakan uji kuesioner yang ada di dalam skripsi kuantitatif. Maaf jika ada perkataan yang salah atau sulit untuk dimengerti karena kita masih sama-sama belajar, teman-teman. Jadi kami akhiri video kami. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Semoga hal ini bermanfaat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.